Tapi sebenarnya dari lo kecil sendiri itu lebih ke arah mana, nyanyi kah atau Dua-duanya aja sih. dua-duanya? Kalau misalnya waktu kecil mungkin gue tuh lebih ke kayak orang yang visual gitu ya. Jadi waktu Anak kecil DKV banget tuh. iya, tapi kan waktu kecil kan belum ngerti DKV gitu ya, Iya. waktu SD nih. Gue di SDN 01 Pagi Tebet Timur, SDN negeri gitu. Tapi menurut guru ya gue kayak kurang perform aja. Tapi orang tua gue tuh kayak, enggak kok anak saya bisa perform, tapi mungkin ya maksudnya cara mengajar di SDN yang dulu kan, kalau SDN negeri yang gue ngelihat waktu gue kecil tuh satu arah banget ya. Dan mungkin gue tipe anak yang nggak bisa terlalu satu arah gitu. Mesti harus ada activity yang melibatkan visual, auditory dan lain sebagainya. Akhirnya ibu tuh bener-bener sampai jual perhiasan dan lain sebagainya buat mindahin gue ke sekolah Global Jaya di Bintaro. Kita sampai pindah rumah satu keluarga, sampai sekarang kita tinggal di situ. Jadi gara-gara sekolah itu awalnya? Dan ya buat memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya. Tapi emang ayah ibu waktu itu cerita terbuka, ini emang mahal banget ini sekolah, sanggupnya sampai kelas 6 SD aja kamu sama kakak kamu, abis itu sekolah biasa aja, bahkan SMA negeri, SMA 6 bener-bener yang negeri lagi gitu. Tapi buat masa-masa SD aku ngelihat perjuangan ayah ibuku tuh, wah semua usaha, ayah juga masih ngerintis properti real estate, ibu juga ibu cerita ibu jual perhiasan gini-gini buat bisa nyekolahin kamu sama kakak kamu di SD terbaik yang cara mengajarnya nih lebih sesuai buat kamu, karena ayah ibu yakin anak-anak ayah ibu nih bukan yang kayak terbelakang gitu, cuma mungkin cara mengajarnya itu kurang sesuai. Dan kayak terakhir kan emang gue suka ikut teman-teman yang bergerak di ruang berbagi ilmu ya. Kita ke daerah-daerah itu kayak gerakan turunannya Indonesia Mengajar gitu. Dan gue jadi paham nih masa kecil gue kenapa kayak gitu, karena emang gue orangnya mungkin visual banget gitu. Dan emang kecerdasan tiap anak tuh beda-beda. Cara anak menyimpan informasi ke long term memory itu alurnya tuh beda-beda dan harus mengaktifkan si amigdalanya ini, si otak kecil supaya happy pada saat menerima pengajaran, dan ketika happy itu jadi lebih mudah masuk ke long term memory gitu. Iya, jadi lebih mudah dia simpan gitu. Iya, dan pas saat SD tuh emang penting banget untuk diperjuangkan memberikan pendidikan yang terbaik buat anak, karena itu pada saat semua yang di diri anak tuh terbentuk. Jadi I owe a lot ke ayah ibu sih. Yang pendidikan lebih ke ibu yang perjuangin banget tuh, gue tahu. Yang bisa lo ambil nih hikmahnya dari perjuangan mindahin sekolah itu tuh apa yang bisa ditarik kesimpulannya? Percaya sama anak. Dipercayain sama anak. Maksudnya gitu ya? Pelajaran yang bisa gue ambil mungkin itu bisa gue jadikan pelajaran kalau gue punya anak nanti adalah percaya sama anak. Setiap anak itu cerdas menurut bidangnya masing-masing. Karena itu yang ayah ibu gue lakukan ke gue gitu. Observasinya gimana tuh supaya kita tahu si anak tuh sukanya begini, itu jadi sahabat anak-anaknya. Karena gue juga kurang ngerti ya, gue belum punya anak gitu, jadi nggak tahu parentingnya kayak gimana. Tapi ya mungkin ya berkegiatan bareng anak ya. Dan ya dari hal-hal kecil mungkin jadi kelihatan nih anak nih ahlinya kemana, bidang apa gitu dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin bisa dilihat ya, gue belum tahu, gue nggak ada ilmu parenting sama sekali. Tapi kan akhirnya dari sini kan lo menyadari bahwa tadi lo bilang sendiri bahwa cara anak untuk menyimpan ke long term memorinya dia itu kan caranya berbeda-beda. Nah terus gimana ceritanya kalau misalkan nanti pada saat lo sekarang mengajar gitu kan ya, banyak tempat lo mengajar ke daerah-daerah segala macam, lo melihat ada pendidikan yang salah nih yang diberikan sama orang tuanya, misalkan kayak dipaksain banget nih anaknya. Apa yang lo lakukan? Ya bergerak sama teman-teman yang ya kalau misalnya ngubah banget apa yang orang tua ajarin ke anaknya, kita nggak bisa, itu bukan ranah kita ya, siapa kita gitu ya. Dan kita nggak bisa melangkahi restu orang tua gitu. Kayak misalnya waktu ke sebuah daerah di pelosok banget, gue ketemu anak yang emang talented tapi perempuan dan
ibunya tuh pengennya dia jadi petani kangkung aja gitu, jangan sekolah tinggi-tinggi, walaupun udah ada temen gue yang mau ngebawa SMP di Pulau Jawa gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngelangkain restu orang tua dengan nyolong itu anak kita sekolahin, itu bukan cara yang bener juga kan. Bener. Gitu. Jadi makanya gue masih sedih sih ngeliat ketimpangan apalagi sama perempuan di daerah-daerah gitu ya. Dan itu gue jadi bikin gue paham kenapa kebanyakan misalnya scholarship untuk anak-anak yang super pinter tapi dari keluarga nggak mampu yang dari daerah tuh kebanyakan buat laki-laki karena izinnya lebih mudah. Lebih gampang. Iya gitu, dan nggak ngelangkahin restu orang tua. Jadi mungkin kayak pendidikan kesetaraan gender gitu juga harus digalakan lagi sih buat orang-orang sampai ke daerah, kasih pemahaman bahwa anak perempuan juga sebenarnya berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Dan kalau mereka punya pendidikan yang semakin proper, pinter, itu dampaknya juga bisa memperbaiki ekonomi keluarga kok, walaupun nggak secara instan, nggak yang langsung jadi petani kangkung dijual, kangkungnya dapat income uang gitu, langsung nggak seinstan itu, tapi dengan pendidikan tuh bisa ngubah kehidupan keluarganya yang kayak gitu-gitu. Oke, tapi pernah nggak sih sampai di satu titik yang kayaknya lu merasa, wah gue kayaknya harus ngobrol nih sama orang tuanya nih, Kalau anak ngobrol nih. sih sering sih. Ngobrol Itu, gitu. iya, itu kayak hal yang biasa dilakukan aja. Mengarahkan maksudnya, Bu, anak ibu tuh Pelan-pelan aja, tapi nggak yang bener-bener, Bu, anak ibu gini-gini, itu bukan ranah kita. Tapi kalau ngobrol tuh udah, emang itu yang kayak, gue liat teman-teman gue yang bergerak di gerakan yang sama itu lakukan gitu. Dan gue kayak banyak lihat, oh teman-teman gue gini, oh gue juga ajak ngobrol lah yang kayak gitu-gitu. Terus responnya mereka tuh gimana? Ya nggak bisa langsung mengikuti Nerima. lah dan nerima gitu. Tapi ya emang yang nggak bisa keras juga sih. Gitu, kita juga kadang nggak karena kita nggak hidup di sana gitu, kita nggak bener-bener nggak tahu apa yang masalah yang bener-bener mereka hadapin di depan mata, seperti ditagih tengkulak apa dan lain sebagainya, kan kita nggak setahu itu ya. Dan jangan jadi sok tahu juga. Jadi yang bisa dilakukan ya dengan cara ngobrol kayak heart to heart gitu. Oke, nah ini kan dunia yang sebenarnya fun gitu ya, dunia kita mengajar, kita ketemu sama banyak orang, ya kan. Tapi di satu sisi bahwa ada satu ilmu atau satu aturan yang bisa kita tanamkan ke si orang ini bahwa yuk kita bisa loh seperti ini. Nah itu kan bukan proses yang gampang, itu juga proses yang susah gitu kan ya. Nah jadi selama lo mengajar saat ini, momen apa sih yang paling berkesan? Wah, banyak banget sih. Tapi sebenarnya ya, to be honest, gue bukan yang pengajar serius gitu. Iya. Bahkan gue kalau bawa materi tuh lebih ke kayak metode belajar kreatif, brain based teaching gitu, yang juga berdasarkan pengalaman-pengalaman gue waktu kecil. Kayak nggak semua anak tuh bener-bener bisa menyerap cara mengajar yang searah. Bahkan sampai sekarang gue kuliah S2 nih, terlalu searah dan online, gue tuh kayak nggak masuk. Bete ya? Iya, nggak masuk nih, mana ngomongnya kayak finansial, keuangan, perbankan, karena gue ngambil kuliahnya kan di di sekolah perbankan, walaupun fokusnya ke manajemen gitu ya. Tapi kayak, wah itu tuh susah gitu, sampai gue belajar lagi sama temen sekelas gue. Untungnya kayak S2 tuh nggak bersaing, orang tuh lebih mengutamakan relasi, kayak beda banget sama kayak sekolah-sekolah gitu. Ternyata S2 tuh orang-orang udah dewasa dan yang nggak bersaing, tapi malah kayak menggandeng, ayo Ciki kamu bisa gini-gini. Oh jadi banyak supportnya juga? Iya, jadi gue kayak, iya teman-teman sekelas gue bapak-bapak, orang bang, ibu-ibu, tapi malah jadi kayak ngajarin gue banyak gitu. Nah itu berimpact nggak ke apa yang lo lakukan sekarang nih? Yang Cukup. lagi serius ini? Wow, berimpact banget sih. Dari apa? Jadi lebih berilmu. Jadi dulu tuh sebenarnya gue tuh mulai usaha karena nggak sengaja. Gue kayak sempat dicurangin temen lah belasan juta gitu. Ya udah. Mulai sesi curhat. Tapi nggak akan gue curhat sih, karena kita juga masih asing kan. Tapi intinya dengan akhirnya gue mengambil kuliah manajemen, bisnis dan lain sebagainya, gue tuh jadi mulai ngerti langkah apa yang harus gue ambil. Terus gue ngobrol sama yang jaga, Pak Andreas, non-muslim, tapi dia ngejaga banget umat muslim di sana, yang super minoritas. Talata Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.